Pria itu menjatuhkan permen, mengambilnya, lalu memasukkannya ke mulut tentara. Dia adalah seorang direktur di Departemen Keamanan Korea Utara. Tak seorang pun bisa menolak perintahnya. Tentara itu tidak berani melawan dan mengantarnya ke aula perjamuan. Tiba-tiba, nama tentara itu dipanggil ke atas panggung. Ternyata ini adalah upacara penghargaan. Dia dirayakan sebagai pahlawan karena menangkap para pembelot. Namun hanya dia yang tahu bahwa dialah yang sebenarnya mencoba melarikan diri. Setelah upacara, dia dibawa ke sebuah kantor untuk mengurus dokumen. Saat staf meninggalkannya sebentar, dia menggunakan pisau serbaguna untuk memotong fotonya sendiri dan mencuri izin perjalanan. Lalu, dia menyelinap ke kantor jenderal dan menggunakan pena untuk membuka laci dengan mudah. Dia menyegel izin curiannya dengan stempel resmi. Sekarang yang harus dia lakukan hanyalah lari secepat mungkin. Namun sebelum bisa kabur, seorang penjaga melihatnya. Berpikir cepat, dia berpura-pura menjadi perwira, menginterogasi penjaga itu, dan dengan santai mengambil rokok setengah habis dari tanah. Para penjaga mengira mereka tertangkap sedang bermalas-malasan, langsung berdiri tegak dan memberi hormat padanya. Dengan begitu, dia berhasil mengecoh mereka. Menyadari kompleks itu dijaga ketat, satu-satunya jalan keluar adalah melalui gerbang utama. Dia mendekati tempat parkir dengan hati-hati dan menemukan mobil yang tidak dikunci. Lalu, dia kembali ke aula perjamuan dan melihat seorang jenderal yang sedang mabuk. Berpura-pura membantu, dia mengangkat jenderal itu ke dalam mobil dan mulai mengemudi ke arah gerbang. Semuanya berjalan lancar sampai jenderal itu meletakkan tangannya di bahu tentara. Panik, tentara itu menoleh, tapi jenderal itu hanya bergumam, "Air." Dengan lega, tentara itu segera membuka botol dan memberikannya. Penjaga gerbang memberi hormat pada sang jenderal dan membiarkan mereka lewat. Saat jenderal sadar, mereka sudah berada di hutan belantara. Tentara itu mengira akhirnya berhasil kabur, tapi mobilnya kehabisan bensin. Sebuah truk militer yang lewat berhenti, lalu berbalik dan mendekat. Tetap tenang, tentara itu bertanya apakah mereka punya bensin cadangan. Dia menunjukkan izin perjalanan palsunya dan berpura-pura sebagai perwira. Alih-alih memberinya bensin, para tentara itu malah mengantarnya ke kantor polisi. Di sana, dia melihat temannya yang tertangkap, orang yang seharusnya kabur bersamanya. Berpikir cepat, dia menggunakan status perwira palsunya untuk membebaskan temannya. Namun petugas yang berjaga mulai curiga. Dia bersikeras membawa mereka ke markas keamanan untuk mengonfirmasi identitas. Tentara itu tidak punya pilihan selain menyetujui. Dalam perjalanan, petugas itu meraih senjatanya untuk menangkap mereka. Tapi si tentara melihatnya lebih dulu dan merebut senjata itu. Mereka bergulat dengan sengit. Tiba-tiba mobil menabrak rambu dan terguling. Keadaan semakin buruk, para pengejar telah tiba. Berpikir cepat, tentara itu mengoleskan darah ke wajahnya dan pura-pura mati. Begitu suara tembakan berhenti dan para pengejar mulai mencari, dia dan temannya melompat dan lari ke arah tebing. Peluru beterbangan melewati mereka saat tentara Korea Utara terus menembak. Untungnya tak ada yang mengenai sasaran. Tanpa waktu untuk berpikir, si tentara dan temannya melompat ke sungai di bawah. Mereka berhasil kabur.